You make me feel a little higher. The things you do, they make me higher. Make me feel so Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Mungkin sebagian dari kalian udah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli. Nah, dari potongan katanya aja kita sudah mengetahui nih. Mono itu artinya satu dan poli itu artinya produsen. Jadi pasar monopoli itu pasar persaingan tidak sempurna di mana di dalamnya hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai pasar untuk melayani semua konsumen. Nah, pada jenis ini produsen baru yang masuk ke pasar umumnya tidak dapat menyaingi produsen lama. Dengan begitu, maka akan terjadi monopoli murni di dalam suatu pasar yang dikuasai oleh satu produsen. Contoh simpelnya gini, ketika kita bermain game monopoli, pasti kalian ingin menang kan? Nah, jika kalian ingin menang, kalian harus menjadi satu-satunya yang menguasai semua properti yang ada di game tersebut. Jadi dalam pasar monopoli, produsen udah nggak usah repot-repot lagi nih yang namanya promosi. Karena rata-rata brand yang dikeluarkan itu sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, promosi dilakukan ketika ada produk-produk baru atau produk unggulan mereka. Namun, agar dapat bertahan sebagai penguasa pasar, produsen di pasar monopoli dituntut untuk selalu memberikan produk berkualitas, pelayanan yang baik, menentukan harga yang sesuai, serta melakukan inovasi dan perbaikan terhadap produknya. Selain itu, produsen di pasar ini telah membuat hak cipta atau hak paten dan hak eksklusif untuk produk mereka. Hal ini membuat perusahaan lain yang sejenis tidak bisa berkembang. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen. Seperti yang telah disebutkan pada pengertian pasar monopoli, dalam pasar ini hanya ada satu produsen atau penjual. Dengan begitu, maka harga ditentukan oleh produsen tanpa pengaruh dari pembeli. Dengan kata lain, produsen atau penjual bertindak sebagai penentu harga atau price maker dan memonopoli pasar. Namun, tentu saja produsen menentukan harga produk yang dijual sesuai dengan nilainya. Yang kedua, ada barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produk yang dijual adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan tidak ada barang penggantinya atau substitusi yang sejenis. Selain itu, tidak ada perusahaan yang menyediakan barang substitusinya dengan baik, sehingga produsen pada pasar monopoli akan mendapatkan banyak permintaan dari konsumen. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke pasar monopoli. Nah, terdapat hambatan atau rintangan bagi produsen baru nih yang mau masuk ke pasar monopoli. Hambatan tersebut diantaranya adalah yang pertama, pembatasan legalitas yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, hambatan teknologi tinggi sehingga sulit membuat barang yang sejenis. Yang ketiga, hambatan modal yang besar untuk membuat produk yang sejenis. Yang keempat, ada produsen tidak melakukan promosi. Produsen tidak perlu melakukan promosi atau mengiklankan brand perusahaannya karena sudah menjadi penguasa pasar atau monopoli. Konsumen terpaksa harus membeli kepada penjual karena memang tidak ada barang alternatif. Selanjutnya, ada jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, ada monopoli pemerintah dan negara. Nah, suatu negara atau pemerintah dapat memonopoli pasar untuk berbagai bidang produksi penting bagi negara di mana tujuannya adalah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, ada monopoli secara alamiah. Pasar monopoli yang tercipta karena adanya pengaruh sumber daya alam, iklim, keadaan alam di suatu tempat yang tidak terdapat di tempat lain. Yang ketiga, ada monopoli karena hak atas kekayaan intelektual. Nah, monopoli ini merupakan monopoli pasar yang didapatkan oleh produsen karena memiliki hak kekayaan intelektual terhadap suatu produk. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta untuk mengatur penggunaan atas karyanya. Yang kedua, hak paten, yaitu hak eksklusif kepada penemu atas penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir, hak merek.
yaitu hak eksklusif pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau mengizinkan pihak lain untuk memakainya dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang keempat ada monopoli karena efisiensi kerja. Nah, kemampuan suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dibutuhkan masyarakat dapat membuat perusahaan tersebut menjadi produsen tunggal yang menguasai suatu pasar. Yang kelima ada monopoli karena bahan baku. Nah, penguasaan suatu bahan baku oleh perusahaan tentu dapat melahirkan jenis pasar ini. Umumnya hal ini terjadi jika suatu bahan baku sulit ditemukan di tempat lain, sehingga perusahaan tertentu menjadi produsen tunggal. Yang keenam ada monopoli karena penguasaan. Teknologi dan tenaga ahli jenis pasar ini juga dapat tercipta karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli di bidang tertentu. Nah, salah satu contoh pasar monopoli karena penguasaan teknologi adalah perusahaan Microsoft yang memiliki teknologi komputasi dan tenaga ahli di bidang tersebut. Yang ketujuh ada monopoli karena masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan juga bisa melahirkan pasar monopoli. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk membeli produk-produk yang dianggap berkualitas, unik, bermanfaat, serta pelayanan yang baik. Nah, itu dia penjelasan mengenai pasar monopoli. Setelah memahami penjelasan yang sudah diberikan, kalian jangan lupa kerjain tugasnya ya. Dan tugas ini dikumpulkan melalui grup WA. Terima kasih.